Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang acara Bekasi Talk Show. Nah, dalam rangka tugas diskusi peserta Laskar CPNS Kota Bekasi tahun 2022, angkatan kelima, kelompok 2A. Nah, sebelumnya perkenalan diri terlebih dahulu ya dari saya. Saya Pipit Kusniati, ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Nah, di sini saya sebagai moderator ya, yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Apoteker Ezilia dari UPTD Puskesmas Jatiluhur. Halo. Halo. Yang kedua ada Apoteker Rizkina dari UPTD Puskesmas Sumber Batu. Hai. Yang ketiga ada Apoteker Hana dari UPTD Puskesmas Jati Bening Baru. Hai. Hai. Yang keempat ada Apoteker Oke dari UPTD Puskesmas Marga Jaya. Halo. Halo. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, kira-kira rekan-rekan ada yang tahu nggak sih apa itu smart governance? Coba Teh Ezi, bentar. Smart ASN dulu deh. Teh Hana. Smart ASN itu apa sih? Oke, jadi Smart RSN itu ada 8 nilai ya, tapi saya akan menjelaskannya 4 aja. Maksudnya saya akan menyebutkannya 4 aja. Yang pertama itu tentang integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, dan yang keempat itu tentang wawasan global. Mungkin Tezi bisa melengkapi ya? Apalagi ya sebentar. Bisa. Yang kelima berarti ya? Yang kelima itu ada kemampuan IT dan menguasai bahasa asing. Terus kemudian yang keenam ada hospitality. Yang ketujuh networking. Terus yang kedelapan entrepreneurship. Benar kan ya? Ya. Udah pada tahu ya apa itu Smart ASN? Jadi Smart ASN itu adalah ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi. Sehingga dia itu mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, tadi kan disinggung tuh soal smart governance. Nah, ada yang tahu nggak smart governance itu apa? Coba. Oke, jadi sudah pada tahu ya tentang smart ASN. Nah, kalau smart governance, ada yang tahu nggak? Oke, smart governance itu apaan sih? Smart itu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Betul. Nah, salah satu dukungan teknologi sekarang itu yaitu dengan literasi digital ya. Nah, kalian kan dari Puskesmas ya, rata-rata. Nah, apakah di instansi kalian itu udah menerapkan digitalisasi enggak sih? Aku tuh pernah dengar tuh ada e-Puskes. Nah, di Puskesmas kalian ada juga nggak sih e-Puskes? Ada dong. Yang lain gimana? Iya, ada Puskesmas, tempat saya juga ada. Iya, di tempat saya juga. Tuh udah jalan. Oh iya, rekan-rekan di Puskesmas semua kan ini? Aku sedikitnya pernah dengar nih mengenai e-Puskesmas. Nah, e-Puskesmas itu apa sih? Jadi e-Puskesmas itu adalah salah satu platform digital untuk pelayanan puskesmas ya. Jadi dari pasien datang sampai dengan pasien pulang itu seluruh pelayanannya terekam secara digital. Kira-kira seperti itulah pengertian e-Puskesmas. Gitu. Tapi di semua puskesmas itu udah diterapin gitu e-Puskesmas itu? Udah dong. Iya, sudah. Iya, di tempat saya juga sudah. Oh, di tempat Teh Hana gimana nih?
nggak ikut nimbrung ya? Apakah sudah diterapin juga nih Puskesmas? Sebenarnya Puskesmas sendiri udah sampai ke puskesmas kami ya sosialisasinya. Cuma di tempat kami masih terkendala dari sarana sama SDM-nya teh. Udah lumayan jadi PR ya. Tapi kalau di puskesmas lain penerapannya itu udah optimal nggak sih? Apa masih ada kendala atau gimana sih? Kalau di puskesmas saya, kendalanya ada di sarana dan prasarana. Jadi kami keterbatasan alat seperti laptop dan komputer, serta terkadang jaringan internet. Jadi puskesmas di tempat kami ini baru bisa berjalan sekitar 80%. Sama banget. Terutama juga rata-rata siapa yang punya ya, itu kalau di puskesmas ini jadi belum optimal banget. Kalau di tempat TEJ gimana tuh? Sama berarti ya masalahnya ya masih sekitar 80% juga. Kurang lebih ya kendalanya sama SDM. Sama ini kalau di tempat aku sih kayak satu orang menghandle banyak aplikasi gitu loh. Jadi mau nggak mau keteteran. Waktunya semacam kurang kayak gitu. Oke. Kalau aku sarana prasarana memadai, tapi sosialisasi awal kali ya. Jadi di awal itu hanya satu yang ikut pelatihan, perwakilan dari puskesmas. Jadi transfer ilmunya kurang optimal. Kan karena kan terintegrasinya kompleks ya. Jadi banyak. Oh, ternyata masalahnya hampir sama ya. Menurut aku itu kompleks sih. Nah, kalau menurut teman-teman, permasalahan tadi itu bisa diatasi nggak ya? Dari internalnya misalnya. Bisa, kalau masalahnya di sarana dan prasarana ya tentunya kita harus memperbaiki sarana dan prasarana itu terlebih dahulu ya. Kalau di aku ya, aku membutuhkan sosialisasi ulang sih. Jadi sosialisasinya nggak cuma di satu orang, tapi di tiap bagian, jadi terfokus sama tugas masing-masing. Karena kan di puskesmas itu kompleks ya. Tehana gimana? Nah kalau di aku harus dua-duanya. Jadi selain masalah sarananya harus ditambah, SDM-nya kompetensinya juga harus ditingkatkan. Jadi ya harus dua-duanya. Kalau Teh Hezi gimana? Karena tadi kan permasalahan di aku kan satu orang menghandle banyak aplikasi ya. Jadi lebih ke ini pembagian tanggung jawab untuk setiap aplikasinya aja. Jadi nggak hanya di handle sama satu orang aja. Karena aplikasi di puskesmas itu banyak. Iya, sekarang tuh laporan di puskesmas tuh semuanya hampir semuanya serba digital. Jadi aplikasi yang tersedia juga banyak banget gitu. Jadi agak kewalahan sebenarnya ya kita ya. Iya, betul banget. Di era kemajuan digitalisasi saat ini itu tidak diimbangi dengan sarana prasarana, sosialisasi, dan SDM yang kompeten. Padahal kalau faktor-faktor tadi terpenuhi, fungsi dari puskesmas itu sangat membantu ya. Iya nggak sih? Iya banget. Iya bener banget. Nah, itu jadi tantangan ya buat kita sebagai ASN milenial masa kini. Jadi di mana ASN masa kini itu dituntut untuk memiliki nilai-nilai smart ASN yang itu disebutkan loh. Tapi sebagai seorang smart ASN, kita harus inovatif dan kreatif ya, teman-teman. Iya dong, pasti. Nih, emang sosialisasi awal kan kurang ya, jadi kurang paham. Tapi aku tetap nyari tahu, berbagi informasi, sharing, nanya-nanya sama rekan di puskesmas lain. Jadi bisa lebih tahu gitu sekarang. Di tempat saya juga sama, meskipun kita sarana prasarananya belum memadai, tapi kan kita nggak bisa ya menunggu sampai sarana dan prasarana itu betul-betul lengkap. Jadi kita mau nggak mau ya berusaha untuk mencari sarana dan prasarana yang bisa dipakai untuk mengerjakan program puskesmas tersebut. Misalnya pakai laptop pribadi seperti itu, atau ada jadwal yang bergantian untuk menggunakan prasarana yang ada di puskesmas.
gitu sih. Kalau Teh Ezi sama Teh Hana bagaimana ya? Aku setuju banget nih sama Teh Vina. Jadi salah satu yang kita lakuin itu menggunakan sarana pribadi dari kita sendiri. Kalau di puskesmas kami bahkan menggunakan HP atau smartphone kami sendiri kayak gitu. Dan untuk masalah sosialisasi puskesmas, kami juga selain bertanya ke teman sejawat, kami juga searching di YouTube bagaimana sih sebenarnya puskesmas itu berjalannya gitu. Bener Teh banget. Ezi mungkin mau nambahin? Iya, sama. Karena masalahnya sama-sama kompleks ya, rata-rata sama ya. Jadi sebenarnya kan kita pada intinya dituntut untuk proaktif dengan segala keterbatasan yang ada agar bagaimanapun tanggung jawab bisa tetap terpenuhi dengan baik gitu. Bener banget, setuju deh. Wah, ternyata hebat ya. Kalian tuh sebagai ASN milenial itu sudah mengimplementasikan nih nilai-nilai dari Smart ASN itu sendiri ke diri kalian. Jadi kesimpulannya nih, semoga kita sebagai CPNS dapat mengimplementasikan semua nilai Smart ASN tadi demi terwujudnya Smart Governance. Semangat ya ASN milenial. Semangat menjadi ASN yang karena waktunya terbatas nih, jadi terpaksa nih Bekasi Talk Show harus ditutup dulu kali ini. Harus berpisah dulu ya kita ya. Demikian diskusi kali ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Kita yel-yel dulu yuk. Ayo, Boleh. boleh. Jabat Juara. Bekasi Keren. kelompok 2A Bisa. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Balik lagi.